Lalu untuk penelitian lainnya tidak ditemukan, tidak ada yang menyatukan antara analisis wacana milik Van Dijk dengan relasi kuasa milik Foucault dan teori-teori pendukung seperti hegemoni milik Gramsci, teori orientalisme milik Edward Said, dan teori pendekatan kapabilitas milik Amartya Sen dalam satu penelitian. Untuk teori utamanya di sini ada relasi kuasa milik Michel Foucault, teori pendukung yang digunakan yaitu pertama ada hegemoni milik Antonio Gramsci, lalu ada orientalisme milik Edward Said, dan pendekatan kapabilitas milik Amartya Sen. Dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu peneliti menganalisis mengenai kuasa yang terbentuk melalui wacana, nilai hegemoni yang terbentuk, perbedaan narasi yang disampaikan kedua media, serta kebebasan sampai dengan 12 April. Lalu alasan memilih kedua media tersebut, Al Jazeera sendiri mewakili media internasional berbasis di Qatar dengan jumlah pembaca terbanyak ke-9 di website di Qatar berdasarkan website Ahrefs. Selain itu, media ini fokus membahas mengenai isu-isu yang sedang menyorot isu-isu dari sudut pandang kritis mengenai kebijakan yang dibuat oleh Barat. Lalu untuk media online Detik mewakili media lokal berbasis Indonesia dengan jumlah pembaca terbanyak pertama di Indonesia berdasarkan website Ahrefs. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya yaitu pertama dengan teknik dokumentasi dengan menghimpun data menggunakan kata kunci relokasi Gaza dan Indonesia. Yang kedua dengan teknik observasi dengan mengamati dan mengkategorikan berita yang sudah dikumpulkan. Lalu untuk teknik analisis datanya dengan menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk yang terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama struktur teks, lalu kognisi sosial dan konteks sosial. Pada struktur teks terdiri dari 3 struktur, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Lalu untuk kognisi sosial dan konteks sosial digunakan untuk mengungkap relasi kuasa yang terkandung dalam wacana dan pemberitaan tersebut. Untuk selain itu terdapat analisis strategi diskursif yang terdiri dari 3, yaitu delegitimasi, legitimasi, dan viktimisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman dapat mengajukan pertanyaan. Pak, silakan. Jadi saya mau bertanya, apa sih yang membuat penelitianmu ini menarik? Baik, saya izin menjawab kenapa kok penelitian ini menarik, karena konflik Gaza ini kan cukup panjang ya, dari tahun 1948, lalu sempat putus konfliknya tuh kadang berlanjut kadang enggak gitu seiring waktu. Lalu karena habis itu setelah kemunculan dari pemberitaan kemarin yang Donald Trump mengenai pernyataan relokasi Gaza itu, akhirnya kan ramai karena banyak pihak itu kok respon, emang Donald Trump ini perannya apa, kok bisa memutuskan untuk relokasi Gaza terutama ke Indonesia gitu. Jadi itu yang membuat menarik dari penelitian ini gitu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi?
buat untuk mengungkap diskursus inklusi sosial ini. Dari wacana ini kan cukup menarik ya bagi kita. Lalu alasan saya memilih itu karena dari peran-peran aktor-aktor ini yang dapat mempengaruhi wacana ini dapat terbentuk gitu. Satu lagi bisa atau Bisa. Izin bertanya, ini teorinya pakai relasi kuasa Foucault. Ya. Kenapa kok nggak pakai AWK-nya Foucault sekalian? Kenapa pakai AWK-nya Van Dijk? Karena begini, kemarin kan ini nanti yang akhirnya bisa saya hubungkan dengan teori milik Foucault mengenai relasi kuasa. Terima kasih teman-teman. Silakan Bu Ulfi. Iya, Bu. Pihak Donald Trump, tapi itu masih belum ada kepastian gitu Bu dari pihak Indonesianya. Lalu baru direspon kembali oleh Indonesia itu pada April. Lalu Saya pertanyakan karena di latar belakangmu tidak muncul, tapi tiba-tiba muncul di judul dan muncul di rumusan masalah. diskursus inklusi sosial itu mengenai wacana mengenai inklusi sosial, karena kan pemberitaan ini kan karena kan pemberitaan ini membahas mengenai inklusi sosial, Pak. Karena inklusi sosialnya itu dilihat dari Monggo dilihat. Karena sekali lagi saya menemukan di rumusan masalah dan di judul, tapi di latar belakang tidak muncul. Nindi tidak harus melihat di latar belakangnya, tapi mungkin apa yang digagas oleh Nindi sehingga nanti itu dituangkan di latar belakang. Jadi kalau memang belum ada nggak apa-apa, tetapi dirimu minimal sudah paham apa yang kamu tanyakan dan apa yang kamu buat jadi judul, sehingga seharusnya itu ada di latar belakang. Tetapi sebelum menulis di latar belakang, Nindi perlu menyampaikan ke forum ini, khususnya ke saya, apa maksud Nindi menulis inklusi sosial di situ. maksud saya menulis diskursus inklusi sosial ini mengenai kebebasan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Lalu fenomena ini tuh saya melihat ada keterbatasan gitu Pak dari pihak Gaza buat mengakses mengenai hal tersebut, sehingga di sini saya ingin melihat bagaimana media ini melihat hal tersebut itu tadi mengenai inklusi sosial ini. Jadi apa inklusi sosial itu apa maksudmu? Inklusi sosial itu apa maksudmu? Kamu jelaskan coba. Supaya dirimu bisa mengucapkan tapi juga memahami apa maksudnya. Maksudnya selanjutnya kalau dalam gambaran saya perintah saya tampilkan di latar belakang, gitu loh. Nindi tidak usah
bengong sendiri, nggak usah takut. Hanya sekali lagi dirimu menjelaskan saja apa sebetulnya yang ingin dirimu teliti terkait dengan inklusi sosial, supaya nanti pada waktu dirimu mengambil data dan menganalisis itu tidak salah paham. Atau gini aja, sebenarnya yang mau diteliti oleh Nindi apa sebenarnya? Saya ingin meneliti ini Pak, wacana yang dibentuk oleh media ini mengenai pemberitaan dari lokasi Gaza ke Indonesia ini. Kan pihak penduduk Gaza ini kan masuk dalam kategori inklusi karena mengalami keterbatasan itu Pak. Lalu melihat bagaimana media ini membentuk wacananya gitu. Apakah media ini itu lebih mendukung pihak Gaza yang sedang seperti dirampas gitu Pak kebebasannya, karena Kebebasan apa itu? ini kebebasan untuk bersekolah, memperoleh pendidikan, mengakses kegiatan ekonominya gitu Pak. Terus apa lagi? Pendidikan, ekonomi, lalu kegiatan sosialnya juga terganggu kan. Apakah penelitian ini dapat dilanjutkan? Menurut Nindi layak dilanjutkan atau tidak? Layak lanjutkan, direvisi. Meskipun sebetulnya ini kemungkinan nanti Mbak Nindi tidak perlu melanjutkan skripsi karena sudah punya sintetika ya. Nah, sintetika ini saya masih punya cari aturannya, mungkin nanti langsung penilaian. Tetapi apapun karena sudah proses begini nggak apa-apa dilanjutkan untuk penelitian, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut.